Artinya, saya dari dulu meskipun Indra Safri ataupun Bima Sakti ataupun Sintayong atau siapa saja, ketika timnas ini mempunyai perubahan yang signifikan dan bagus, pasti akan saya dukung. Tapi ketika timnas ini semakin merosot, ya cangkeme netizen ya welek-elek ngene iki lho, Cuk. Jadi gak usah heran. Jadi tetap salam sehat, salam waras. Hayalan dan imajinasi para netizen pecinta sepak bola Indonesia pupus, hancur lebur di tangan Filipina meskipun ditahan imbang 1-1. Sintayong tetap bertanggung jawab dan tidak menyalahkan para pemain tim nasional Indonesia. Masih ada 4 laga untuk menentukan langkah Indonesia apakah akan lolos atau tidak. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Podo ngeluwe sama-sama pusingnya ya apa. Kita sudah berhayal, kita sudah istilahnya apa ya, berimajinasi bahwa melawan Filipina dipastikan 1000% menang, setidaknya minimal 1-0 ataupun 2-1. Kalaupun menang banyak itu udah mungkin, karena pertemuan terakhir Indonesia hanya mampu mengalahkan Filipina 2-1. Karena saat ini Filipina memang benar-benar melakukan perubahan besar-besaran pada sepak bolanya. Kalau dulu mungkin Filipina hanya berfokus pada satu cabang olahraga, yaitu basketball. Kalau kita melihat pertandingan yang sudah berlangsung antara Filipina dan Indonesia, saya yakin semua netizen dan pecinta sepak bola Indonesia sangat setuju bahwa lapangan tengah dari para pemain Indonesia itu sama sekali tidak main, alias mati kutu di tangan para gelandang bertahan dan gelandang serang tim nasional Filipina. Kita tidak bisa melihat permainan seperti biasanya ketika tim nasional ini garang banget selalu mempressing para lawan-lawannya. Saat kita tahu melawan Argentina, melawan Curacao, melawan tim-tim besar lainnya seperti Kuwait, kita tidak pernah melihat permainan seperti itu saat melawan Irak ataupun Filipina. Ketika para pemain Indonesia ini mendapatkan bola, iku wis gak iso ngolah blas. Ketika para pemain ini mendapatkan bola, mereka selalu kayak buntu, mau diumpan kemana, mau didelay ataupun diatur ritmenya, mereka tidak mampu melakukan itu. Mereka selalu melakukan passing-passing yang salah. Banyak sekali passing salah, juga sering terjadi kontrol bola yang gak akurat. Rizky Ridho gak seperti biasanya, gak fokus. Rizky Ridho beberapa kali melakukan kesalahan, dan yang paling fatal Jordi Amat. Kenapa Jordi Amat selalu mendorong ataupun memang disengaja didorong untuk berada pada lini gelandang? Saya heran. Kemarin ketika Jordi Amat ini terlalu sering berada pada titik penyerangan Indonesia, dia selalu salah dalam memberi umpan dan juga kontrol. Akhirnya ketika pola pemasangan striker 2 pemain oleh Filipina ini melakukan serangan secara frontal, maka kedodoran pertahanan Indonesia benar-benar kedodoran. Mungkin untuk Elkan Bagot kemarin memang masih konsisten dan juga Sen Patinama. Lagi-lagi ketika para pemain Filipina ini melakukan serangan ataupun saat menguasai bola, gak ada satupun para pemain Indonesia yang mempressing para pemain Filipina. Seakan-akan pemain Indonesia ini justru memberikan ruang untuk para pemain Filipina ini mengolah bola, mengatur ritme. Dan kita tahu kemarin ball position memang dikuasai oleh Filipina. Tapi ingat, urusan stamina Indonesia masih menang kemarin. Kita tahu
Ketika memasuki pada menit 70, pemain Indonesia mulai menguasai. Stamina-nya pun masih bagus. Banyak pemain Filipina yang mulai kedodoran dalam hal stamina. Seharusnya pada menit ke-70 ini para pemain Indonesia harusnya mampu untuk menciptakan gol lagi. Setelah menit 70 memang sudah tercipta gol. Setidaknya menit 70 ke atas Indonesia harusnya mampu menciptakan gol itu. Akan tetapi lagi-lagi tim nasional Indonesia tidak mempunyai gelandang serang yang mematikan. Kita tahu kemarin nggak ada sama sekali umpan-umpan manja yang diberikan kepada para striker Indonesia, baik Sananta ataupun Rafael Struijk. Bahkan Rafael dan Sananta ini mundur untuk meminta bola karena pasokan bola ke depan ini sangat kurang. Kenapa? Ketika gelandang Indonesia ini menguasai bola, para pemain Filipina ini langsung mempresor. Jadi nggak ada kesempatan para pemain Indonesia ini untuk istilahnya membuat peluang dan memberikan asis-asis yang istimewa kepada para striker Indonesia. Saya sangat heran kenapa. Mungkin di pertandingan berikutnya kita berharap Ivar Jenner dan juga Marcelino sudah kembali fit, sudah mampu dan bisa untuk bergabung lagi dengan tim nasional Indonesia. Karena kita tahu pemain belia ini mempunyai sesuatu yang istimewa. Masalah penguasaan bola dan juga dribbling dan umpan-umpan yang akurat itu sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemain tim nasional Indonesia. Karena kita tahu Mark Klok mati kutu, akhirnya tidak diturunkan. Kebetulan kemarin akhirnya Ricky Kambuaya pun bisa membuat sebuah akselerasi yang luar biasa tanpa mengutamakan egoisme. Sebenarnya Ricky bisa untuk menendang secara langsung, akan tetapi Ricky lebih melihat bahwa di sisi kanan ada Sadil yang mempunyai posisi lebih menguntungkan, lebih bebas, dan akhirnya Indonesia pun mampu terbebas dari jurang kekalahan. Akhirnya Sadil pun membuat permainan menjadi imbang 1-1. Masih ada 4 kesempatan lagi buat tim nasional Indonesia untuk menentukan langkah berikutnya. Harapan yang pertama pastinya kita harus mampu mengalahkan Vietnam. Apalagi Vietnam benar-benar mempunyai permainan yang luar biasa. Kalau kita melihat dari hasil pertandingan antara Vietnam dan Irak, saya kira sangat menyakitkan juga karena Vietnam pun kalah digulung oleh Irak ketika babak pertambahan waktu di menit akhir. Seandainya ini draw melawan Irak, mungkin mental Vietnam lebih gila lagi untuk saat melawan pemain-pemain dari timnas Indonesia nanti. Akan tetapi saya kira dengan adanya skor 1-1 ini juga menambah mental para pemain kepercayaan diri untuk melakoni laga berikutnya melawan Vietnam. Di kandang Vietnam saya berharap ada full pemain. Mungkin prediksi kita Sandy Walsh kemarin bisa bermain secara maksimal, tapi faktanya Sandy Walsh juga belum begitu maksimal untuk permainannya kemarin. Saya berharap pada pertandingan melawan Vietnam, rumornya nantinya kita akan ada penambahan pemain baru dari para pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Ada J. Itses, kemudian ada Nathan Joe, dan mungkin siapa tahu Justin Hubner ini memang sudah bisa bergabung karena kabarnya mereka bertiga ini hanya tinggal menunggu ingkrah sumpah sebagai warga negara Indonesia pada bulan Desember ini. Semoga kedepannya tim nasional Indonesia dan juga Sintayong ini benar-benar jangan membuat istilahnya percobaan-percobaan yang akhirnya membuat blunder sendiri. Karena kita tahu kemarin percobaan, saya kira ketika saya menonton dari awal tuh saya sangat sudah curiga. Ki opo iki? Mosok Asnawi dipasang di lini gelandang tengah. Meskipun dia sebenarnya di sayap, tapi dia sering beroperasi pada sisi tengah penyerangan Indonesia. Kita tahu, dan itu nggak maksimal. Tapi ketika Witan dimasukkan dan kemudian Asnawi dikembalikan ke posisi dia semula, posisi yang benar-benar dia kuasai, maka permainan ini sudah berubah lagi. Pada menit ke-70 ke atas, Indonesia sudah mampu menguasai pertandingan.
Ball position pun mulai sudah ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Tapi lagi-lagi dalam 90 menit Indonesia hanya mampu memberikan gol satu aja yang akhirnya membuat pertandingan ini menjadi imbang. Harapannya ke depan saya yakin para netizen Indonesia saat ini masih kecewa, tapi kita harus yakin, kita harus tetap dukung siapapun pelatihnya. Saya dari dulu meskipun Indra Syafri ataupun Bima Sakti ataupun Sintayong atau siapa saja, ketika timnas ini mempunyai perubahan yang signifikan dan bagus pasti akan saya dukung. Tapi ketika timnas ini semakin merosot, ya cangkeme netizen ya welek-elek ngene iki lho, Cuk. Dadi gak usah heran. Jadi tetap salam sehat, salam waras, Indonesia juara.